atas nikmat yang telah Allah berikan. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk istiqamah dalam mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala tema pembahasan kita masih dalam pembahasan ahadisu islahil qulub. Hadis-hadis perbaikan hati. Hadis yang keempat yaitu gerak-geriknya hati. Hadis yang mulia dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda. Kemudian laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Yang ditanya oleh anak muda ini Masya Allah nih, anak muda yang berbeda dengan anak-anak muda zaman kita sekarang. Kalau anak muda zaman kita sekarang, kalau bertanya itu, ono suhulan apa enggak? Pertama. Yang kedua, ono harim apa enggak? Kalau belum zuat. Atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu duniawi. Ya, berbeda dengan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat?" Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan pertanyaan tersebut. "Wa ma a'datta laha?" Kamu sudah menyiapkan apa untuk kiamat itu? Ya, maka laki-laki ini menjawab, "Hubballahi wa rasulihi." Saya menyiapkan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang engkau sukai. Qala Anas radhiyallahu anhu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, ia berkata, "Ma farihna ba'dal islami farhan asyadda min qaulin Nabi alaihi salatu wassalam fa innaka ma'a man ahbabta." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah kami bergembira setelah kegembiraan kami dengan adanya Islam dalam hati kami. Kegembiraan kami yang berikutnya adalah kegembiraan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai." Qala Anas, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menambahkan, "Fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim." Muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya aku mencintai Allah, aku mencintainya, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku termasuk orang-orang yang bisa membersamai mereka kelak, meskipun aku belum tentu bisa beramal seperti amalan mereka. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika dijumpai oleh seorang pemuda, yang mana pemuda ini, ya, pemuda ini dalam keadaan sakaratul maut. Faqala, "Kaifa tajiduka?" Maka laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Anas, "Bagaimana engkau menjumpainya?" Faqala, "Arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi." Maka pemuda ini mengatakan, "Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah." Bagaimana engkau akan bertemu dengan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda ini. Maka pemuda ini mengatakan, "Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah, wa akhafu dhunubi, dan aku merasa takut dengan dosaku." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin
illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pemuda ini mengatakan di sakaratul mautnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya berharap kepada Allah dan aku takut akan dosaku dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah ada dua sifat ini pada hati seorang hamba yang lebih indah daripada dua sifat ini. Kalau ada pada hati seorang hamba sampai dia wafat, illa a'tahu Allahu ma yarju, niscaya Allah akan memberikan, mengabulkan apa yang dia harapkan, dan Allah akan memberikan keamanan kepadanya dari apa yang ia takutkan. Allah akan berikan keamanan kepadanya sehingga dia tidak lagi merasa takut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam, kita akan bahas ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki salah satu di antara teknik pengajaran yang sangat luar biasa, menancap. Apa itu? Beliau bertanya kembali kepada orang yang bertanya tentang kapan hari kiamat. Hal ini untuk mempersiapkan hati orang yang akan dijelaskan. Dan sesungguhnya hati manusia ini mudah terbolak-balik. Mudah terbolak-balik. Gampang taat, gampang pula maksiat. Kalau terbiasa hati tersebut gampang maksiat, maka sulit untuk taat. Gampang taat, sulit maksiat. Maka begitulah hati manusia, tidak ada yang bisa memprediksinya. Bahkan kita sendiri saja belum tentu bisa memprediksi kondisi hati kita. Saat ini kita berada di majelis ilmu, alhamdulillah. Faham Ustaz, Masya Allah. Keluar, khalas. Intahal kalam, selesai. Selesai. Itulah hati manusia. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, wa ma'adatta laha. Apa yang kamu persiapkan? Maka apa yang dipersiapkan oleh orang ini? Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dua hadis ini ada tiga sifat yang seharusnya menjadi ruhnya, gerak-gerik hati kita. Kalau kita pengen selamat, kan yang harus diperbaiki adalah hati, betul kan? Maka gerak-geriknya ini ruhnya ada tiga. Ini kalau salah satunya aja hilang, itu timpang, semuanya hancur. Yang pertama adalah mahabbah, yang kedua adalah ar-raja, yang ketiga adalah al-khauf. Ar-raja, al-khauf, al-mahabbah. Yang pertama adalah al-mahabbah, yang kedua adalah ar-raja, yang ketiga adalah khauf. Ya. Kenapa dalam hati ini harus ada al-mahabbah? Kenapa dalam hati ini harus ada ar-raja? Kenapa harus ada al-khauf? Al-mahabbah artinya adalah kecintaan kita. Karena hati jika tidak diarahkan kepada kecintaan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hati ini akan mudah mencintai sesuatu selain Allah. Hati ini akan mudah mencintai dan condong kepada sesuatu yang melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang memiliki fitnahnya masing-masing. Setiap orang memiliki fitnahnya masing-masing. Iya. Makanya, Ustaz, dari mana munculnya fitnah itu? Dari cinta. Pertama kali dari cinta. Kita nggak mungkin melakukan suatu perkara yang secara kontinu, secara rutin ya, kalau kita nggak cinta. Loh Ustaz, bukankah semua itu dimulai dari keterpaksaan? Nggak semua. Nggak semua. Betapa banyak hal-hal yang kita mulai itu dari rasa cinta. Banyak. Apa contohnya? Banyak ini kalau mau disebut nih banyak. Ya, banyak. Maka ketika hati itu diarahkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati tersebut akan mudah untuk melakukan ketaatan sekalipun hati anggota badannya mengerjakan urusan dunia. Namun jika kecintaan tersebut terarahkan kepada selain Allah, meskipun badannya sedang melakukan ibadah akhirat, itu tidak akan pernah berbekas pada hatinya dan badannya.
Orang mau 1000 kali sholat, kalau dia nggak cinta sama sholat, nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Mau 1000 ayat dia baca, nggak ada efeknya. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan dalam hatinya. Hanya sekedar rutinitas biasa. Bukankah itu yang dilakukan oleh orang munafik di zaman Nabi SAW? Apalagi zaman kita sekarang. Mereka menjadikan ibadah hanya sebatas rutinitas saja, bukan untuk memupuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kenapa hati ini harus ada roja? Agar supaya hati ini tidak ujub, memperbesar keegoannya. Dengan adanya roja ini adalah rasa harap. Maka hati ini akan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap. Semakin dia bergantung kepada Allah, semakin Allah bersihkan hatinya. Dan begitu pula al-khauf, harus tertanam dalam hati seorang rasa takut. Karena semakin dia rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terhalangi dari setiap dosa dan maksiat, atau minimal dia tidak mudah untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bahas 3 penerapan gerak-gerik hati ini yang menjadi ruh dari setiap pergerakan tubuh kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Apabila hati ini baik, maka baiklah semua amalnya. Jasadnya baik semua. Apabila fasid, rusak hatinya, maka rusak semua anggota tubuhnya. Dan itulah hati manusia. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulnya, saya cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar. Ini menunjukkan kebersihan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu siapa yang pertama kali harus dia cintai dan siapa yang harus diutamakan kecintaannya. Anas bin Malik tidak akan berkata demikian kecuali besarnya rasa cinta, besarnya rasa harap, besarnya rasa takut, cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Besarnya rasa berharapnya agar supaya Allah mengumpulkan ia dengan nabinya, mengumpulkan ia dengan Abu Bakar dan Umar. Besarnya rasa takutnya kepada Allah jika seandainya Allah tidak mengumpulkan ia bersama Rasulnya, bersama Abu Bakar dan Umar. Ini tidak mudah, jemaah. Tidak mudah. Ya, dan luar biasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meskipun dia hidup dengan Abu Bakar dan Umar, dia nggak kepedean. Dia nggak kepedean dengan amalnya. Dia nggak mengatakan, oh insya Allah saya bersama Abu Bakar dan Umar. Masa enggak sih? Saya hidup sezaman sama dia. Saya menyaksikan perang Badar. Saya menyaksikan perang Uhud. Coba. Tidak seperti itu. Tapi Anas bin Malik mengecilkan dirinya. Dan dia mengatakan, fa'arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Saya berharap bersama mereka meskipun saya belum bisa mencapai kedudukan mereka dalam masalah amalan. Karena setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu akan beramal sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa banyak amalan seseorang, tidak. Tapi seberapa besar 3 poin ini ada dalam hati seorang hamba. Meskipun amalannya ringan, kalau dia perbesar rasa cintanya, perbesar rasa harapnya, perbesar rasa takutnya, berkualitas itu amalan. Sebanyak apapun dia beramal, kalau 3-tiganya ini tidak ada, hangus amalan itu. Ibarat orang makan tapi sibuk sama lihat HP, dia tidak bisa menikmati makanan itu. Ya udah seperti zong, nggak ada bekasnya, kecuali keburukan yang tersisa. Maka begitulah perbedaan antara hati yang hidup dengan hati yang mati. Hati yang bisa memiliki 3 ruh ini, jemaah, itu adalah hati yang hidup. Dan apabila terlepas dari 3 ruh atau salah satunya, maka hati itu akan sakit ataupun mati.
Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman begitu cinta kepada Allah. Allah taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalil adanya mahabbah pada hati seorang muslim. Ya. Kemudian seorang muslim itu harus tertanam dalam hatinya rasa apa? Rasa takut. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa setelah sholat kita mengatakan insya Allah saya surga. Enggak ada. Enggak ada. Atau kita mengatakan ayo kamu ikut saya nanti kamu masuk surga. Enggak bisa. Enggak bisa. Mau siapapun dia. Mau dia orang yang dianggap alim, dianggap soleh, dianggap apa, dianggap terserah. Enggak ada jaminan masuk surga. Kecuali siapa? Orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ke dalam surga. Nabi, para anbiya, rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua dijamin surga, tapi mereka enggak ada yang mengatakan aku adalah penghuni surga. Enggak ada. Ya, mereka tidak pernah kepedean, bahkan mereka takut. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum-kaum yang merugi. Ya. Kemudian besarkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kita akan bahas secara spesifik. Kenapa 3 ruh ini harus ada pada hati seorang hamba? Apa yang menjadi sebab seseorang merasa khawatir terhadap kondisi ekonomi yang ada? Kenapa ini? Karena kurangnya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kondisi sulit. Fi kabad. Artinya apa? Setiap celah-celah kehidupan ini adalah ujian. Iya jemaah, enggak punya anak ujian, punya anak ujian. Ujian. Bagi yang belum punya anak, ngelihat orang punya anak, masya Allah ya, rumahnya rame. Kata yang punya anak, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ini. Betul kan? Iya. Manusia itu begitu. Segala macam bentuk kehidupan itu Allah tetapkan sebagai ujian buat dia. Oleh karena itu manusia itu terkadang karakternya, famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau Allah muliakan dia, dilimpahkan hartanya, rezekinya, anaknya, semua dilimpahkan dunianya, dia mengatakan alhamdulillah Allah muliakan saya. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ketika dipersempit semuanya, dia mengatakan apa? Allah telah menghinakan aku. Padahal dalam 2 ayat ini sama-sama. Wa amma fa amma idza mabtala. Yang kedua sama, idza mabtala. Allah telah menetapkan 2 kondisi manusia ini sebagai bala, sebagai ujian. Senangnya manusia itu ujian, susahnya manusia juga ujian. Kata siapa? Bukan ujian, ujian semuanya itu. Tidak ada di dunia ini yang senang seluruhnya. Nggak ada. Nggak ada di dunia ini yang sedih seterusnya. Nggak ada. Orang nggak punya anak sedih, giliran dikasih anak, apakah hilang sedihnya? Tambah sedih. Tambah sedih sudah. Orang belum punya kerja, masih usia-usia sekolah, anak-anak kita, betul kan? Mikirnya apa? Sedih kan? Nggak dapat kerja. Giliran dapat kerja, tambah sedih. Sebelum kerja dia mikirin dirinya sendiri. Cobaan dia dari dirinya, tantangan dirinya, bebannya dia sendiri. Bebannya dia sendiri, sumbernya dari dia, dia juga yang ngerasain. Giliran kerja, bebannya dari dia, dari atasannya, dari lingkungan sekitarnya. Bebannya dia tambah banyak. Enggak ada orang ceritanya senang selamanya, sedih selamanya. Tapi manusia itu uniknya begitu.
kalau dikasih nikmat dia memuji Allah, kalau dikasih cobaan dia merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang begitu khawatir dengan ekonomi? Karena kurang rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sampai kapan Ustaz saya ini harus berharap kepada Allah? Sampai wafat. Wafat besok selesai. Habis ini wafat rasa harap kita selesai kok. Perbesar rasa harap kita kepada Allah di situasi seperti ini. Kenapa banyak orang yang sudah dapat kerja tapi nggak serius kerjanya? Kurang rasa harapnya. 3 ini nggak ada. Dia nggak cinta sama kerjaannya. Dia nggak cinta. Dia nggak berharap kepada Allah bahwasanya ini menjadi sumber nafkah buat dia. Dia nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya sehingga dia ngentengin pekerjaan. Coba 3 nih nggak ada dalam hati seorang pekerja. Nggak ada. Fakir hartanya, fakir hatinya, fakir jiwanya, fakir sikapnya. Kenapa? Karena 3 ini nggak ada. Maka jangan heran kalau ada orang yang minta pekerjaan apa segala macam, giliran dikasih pekerjaan, karena dia tidak memiliki 3 ini. Apa yang terjadi? Dibiarkan pekerjaannya. Tidak profesional dalam pekerjaannya. Ya, karena dia merasa dia sudah aman. Padahal enggak. Maka itulah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ketika 3 hal ini tidak ada dalam hati seorang hamba, rusak semua. Urusannya rusak semua. Apalagi dalam konsep keluarga contohnya. Betapa banyak, na'udzubillah, terjadinya perceraian. Apa sebab terjadi perceraian? 3 ini nggak ada. Dalam hati seorang hamba itu tidak ada 3 ini. Dia nggak takut kepada Allah dari kemaksiatan yang dapat menghancurkan rumah tangganya. Dia nggak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memelihara rumah tangganya. Ayo, kapan kita terakhir berdoa untuk pasangan kita? Kapan kita terakhir, ya Allah berkahilah saya dan pasangan saya, langgengkanlah hubungan saya dan istri saya. Kapan terakhir? Ayo, kapan coba? Awal zuat, awal zuat. Itu pun awal zuat cuman ngaminkan doa orang, sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin doang. Enggak dia yang doa. Orang yang doa dia aminin. Coba. Kita merasa aman dari situ. Setiap kali melihat perceraian, enggak ada. Malah sibuk menyalahkan. Oh kan kan temenan kan. Harusnya kita jangan merasa aman dengan itu. Doalah kepada Allah, minta perlindungan. Besarkan rasa harapnya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keluarga itu banyak yang ditelantarkan? Karena ada seorang ayah yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ibu yang tidak takut kepada Allah. Ada anak yang tidak takut kepada Allah. Sehingga dia berbuat hal-hal yang melanggar batas-batas syariat. Padahal di hadapan Allah seorang ayah akan dituntut oleh anaknya, seorang suami akan dituntut oleh istrinya. Dia nggak memikirkan itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya memberikan nafkah kepada anak dan istri saya. Coba. Atau terkadang hilangnya mahabbah, hilangnya rasa cinta dalam keluarga tersebut. Atau semata-mata mahabbahnya hanya digantungkan kepada pasangannya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku berbuat baik kepadanya, memberikan nafkah kepadanya karenamu, bukan karena dia adalah istriku, bukan. Karenamu ya Allah. Engkau telah mengamanahkan dia sebagai istriku, maka aku berbuat baik kepadanya karenamu ya Allah. Harusnya kita memperbesar rasa cinta kita kepada Allah untuk istri kita. Maka insya Allah cinta itu tidak akan pernah terlekang oleh waktu jika kita gantungkan rasa cinta kita kepada Allah.
Kalau kita hanya sebatas menggantungkan cinta ini kepada pasangan hidup, Pak, seiring berjalan waktu berubah semua dari pasangan hidup kita. Iya, awal-awal zuwad dulu kalau diingat-ingat, ayo. Masya Allah Ustaz, Salihah. Sekarang hilang senyumnya semua kan? Ya Allah Ustaz. Berubah semua. Zahir batinnya berubah semua Ustaz. Kok bisa Ustaz? Apakah istri saya ini 2 orang? Enggak ada 2 orang, 1 orang dia. Tetap dia adalah istrimu yang dulu. Kenapa kok berubah Ustaz? Dia tidak berubah. Tapi hanya hatimu saja yang berubah. Karena rasa cinta kita ini digantungkan kepada makhluk, bukan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Sehingga betapa banyak para suami yang melanggar urusan syariat berkaitan dengan nafkah untuk keluarganya, berkaitan dengan pergaulan kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Buruknya semua itu karena sebab kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia merasa keluarga itu adalah beban bagi dia. Padahal Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perbaikilah, berbuat baiklah dalam pergaulanmu kepada mereka. Terkadang merasa itu beban. Merasa itu beban. Ya Allah, beban hidup saya kok berat sekali ini. Stres. Kenapa ini? Kurangnya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba. Ini gara-gara apa? 3 ruh ini tidak ada dalam hati seorang hamba. Akhirnya efeknya apa yang terjadi ketika rasa harapnya berkurang? Efeknya adalah dia berangkat kerja nggak lagi niat untuk ngasih nafkah kepada istrinya. Dia hanya untuk menggugurkan kewajibannya, menutup rasa laparnya, selesai. Sebatas itu saja. Nggak ada niatan, ya Allah semoga dengan nafkah ini istriku semakin salihah. Ayo, pernah berharap begitu? Dengan nafkah ini anakku menjadi saleh dan salihah. Ayo. Eman loh kita ini. Sudah kita ini ditekan oleh urusan dunia, ditekan oleh klien, ditekan oleh pelanggan, ditekan oleh orang. Masa iya kita tidak ada yang kita panen? Padahal kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk tujuannya ngasih nafkah ke orang tuanya, ke anak istrinya, ataupun untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Apa kata Nabi? Fahuwa fi sabilillah. Dia tercatat jihad fi sabilillah. Nggak ada kita berpikir seperti itu, jemaah. Akhirnya apa? Jangan salahkan kalau tiap pagi di lampu merah orang sudah begini semua. Iya, nggak ada wajah-wajah ceria, nggak ada bawaan badan yang ringan. Oh iya, saya mau kerja, Pak. Kerja di mana? Nggak ada. Tantin segala macam. Kenapa? Sumpah sudah. 3 ini nggak ada dalam hatinya. Coba 3 ini ada dalam hati, lempeng-lempeng aja dia. Dalam masalah harta contohnya. Ini masalah suami istri ini banyak sekali ini. Masalah harta contohnya. Ayo. Kalau orang tidak punya 3 ini, bahaya. Entah dia jadi orang pemalas, entah dia jadi orang culas. Betapa banyak orang melakukan tindakan perbuatan kecurangan dalam pekerjaannya. Ini sebabnya apa? Nggak ada 3 ini. Dia nggak cinta sama pekerjaannya. Kalau dia cinta kepada pekerjaannya, dia pelihara nama baiknya dengan baik di situ. Dia nggak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia tahu batas. Dia nggak ada rasa harapnya kepada Allah dari pekerjaan itu. Semoga dengan ini keluarga semakin baik. Daging yang tumbuh adalah dari barang yang halal. Nggak ada rasa harapnya. Nggak ada pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dia dari dunia dan akhirat. Kenapa orang gampang melakukan tindak pidana korupsi, kecurangan? Karena kurang 3 ini. Apa lagi? Kenapa pedagang mengurangi timbangan? Karena kurang ruh ini. Kenapa orang tidak mau membayar zakat, tidak mau bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepadanya? Karena dia tidak memiliki ruh ini. Ini wallahi jemaah, 3 ruh ini kalau nggak ada betulan hancur semua urusannya.
entah hartanya, entah itu keluarga, entah itu dirinya, entah itu jalan hidupnya. Anak muda yang menjalani kehidupannya dengan tidak memiliki 3 roh ini, saudara, fakabbir arba'an liwafatihi, bertakbirlah 4 kali untuk wafatnya dia. Artinya apa? Adanya seperti tidak ada, adanya nggak ada manfaatnya. Nah, wallahi, demi Allah, kalau anak muda tidak memiliki 3 roh ini, hancur hidupnya. Dia nggak menyadari bahwa masa muda itu adalah masa di mana dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia harus cinta kepada masa mudanya. Karena cinta kepada masa muda, dia manfaatkan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya cinta. Cinta itu menjaga. Hakikat dari cinta itu menjaga sesuatu supaya tidak mengurangi kualitasnya. Begitu pula anak-anak muda. Anak-anak muda yang besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap Allah memperbaiki masa tuanya. Ya, itu anak-anak muda yang memperbesar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia tidak akan mudah tergiur dengan fitnah-fitnah dunia. Kenapa pergaulan rusak di kalangan anak muda? Karena hatinya tidak ada ruh ini. Enggak ada rasa harapnya, tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercabutnya rasa cinta dari majelis ilmu. Coba, wallahi zaman sekarang jemaah, majelis ilmu banyak sekali diisi oleh orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Yang muda-muda nunggu sepuh. Coba, padahal kegembiraan masa muda itu bukan diraih di atas gunung. Kebahagiaan masa muda bukan diraih di pinggir pantai. Bukan diraih di meja-meja kemaksiatan, bukan. Kenikmatan masa muda itu diraih di majelis ilmu yang akan dirasakan kemuliaannya di masa tua. Makanya Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, betapa banyak aku melihat orang-orang yang Allah hinakan di masa muda, di masa tuanya disebabkan karena maksiat di masa mudanya. Coba, kadang anak muda itu kalau dinasihati begini jawab gimana? Jawabnya gimana? Ya kan nanti bisa tobat Ustaz. Kalau bisa tobat. Kalau bisa taubat. Masalahnya kalau kebiasaan itu sudah tertanam sampai usia rentang 30-40, itu sulit nanti. Apalagi kalau sudah nyampe usia 40, aduh. Itu Pak stempelnya sampai tulang udah. Susah itu. Susah. Mau pembentukan karakter, berubahnya karakter itu susah. Kalau sudah berapa? 40 tahun susah. Betulan susah. Udah doa-doa, udah Rabbi auzi'ni an ashkurani, udah gitu aja terus. Iya betul. Makanya anak muda itu kalau usia 20 sampai 30 itu sibukin amalan solehnya, belajar ilmu agamanya, cari dunianya, cari rezekinya, itu sibukin dulu. Yang manfaat deh. Nanti mudah untuk menjalani semuanya itu di usia 30 sampai 40. 40 lebih mudah lagi. Kalau fase 30-40 ini nggak diperbaiki, rusak 40-nya. Na'udzubillah. Apa yang harus diperbaiki Ustaz? Semuanya. Hatinya, tidak perlu overthinking dengan keadaan. Betapa banyak anak-anak muda yang lesu. Kayak masa depannya kayak suram terus. Di usia berapa mereka beranggapan demikian? Di usia 20 loh. Ngerinya itu kalau dia biasakan cara berpikir begitu sampai usia 30 tahun. Lihat, ketika mikirin ekonomi, lemes. Putus asa, betul nggak? Akhirnya larinya kemana? Lihat anak-anak muda kita. Larinya kemana? Maksiat. Dia butuh hiburan, larinya kemana? Maksiat. Isi waktunya dengan perkara-perkara maksiat. Kalau itu terus terpupuk, na'udzubillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Sampai usia 30 tahun,
ke 40. Aduh, ini susah. Susah. Ibarat kita ini suruh menjauhkan hobi yang sudah menjadi darah daging kita. Ini susah, Pak. Apalagi sudah 40 sampai ke atas. Kebiasaan-kebiasaan semua itu ibarat sudah paten. Paten. Makanya jangan heran ya, ada orang yang usia 40 sampai ke atas kuat olahraga. Kenapa? Masya Allah, berarti dari mudanya terbiasa olahraga. Terbiasa olahraga. Jadi jangan heran gitu. Ini dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Dipikirnya sebagian anak muda itu dipikirnya gimana? Nanti kalau sudah 40 nanti gampang kembali ke masjid. Enggak semua orang bisa balik ke masjid di usia 40 ke atas itu. Berapa banyak kita melihat orang yang sudah sepuh-sepuh masih ngembong di pinggir jalan, ucapan-ucapannya sumpah serapah, enggak ada kontrolnya. Kenapa ini? Karena dari mudanya terbentuk demikian. Sampai-sampai kami ini kalau ngadepin santri ya, ada santri itu Pak, kalau mondok itu dia jadikan pondok itu adalah rumah bagi dia. Paham? Rumah itu jadi pondok buat dia. Kebalik ini. Anak tanya, kenapa? Antum buat begitu? Iya bapak anak Ustaz begini, Ustaz begini, Ustaz begini, Ustaz. Ngajarin tuh Ustaz nggak benar merokok, inilah itulah. Tolong Ustaz nasihati, dinasihati, kita yang dinasihati balik. Alhamdulillah. Akhirnya kami tanya, ayah antum usia berapa? Usia 45. Paten lah sudah, doain lah tuh banyak-banyak. Iya, agak susah kalau udah 40 ke atas. Apalagi urusan hati. Makanya yang muda-muda yang sebelum usia 40 itu, belajarlah kepada orang-orang yang sudah 40 ke atas. Beban pikiran semakin bertambah, padahal nggak tahu ini bebannya dari mana. Iya kan? Kadang apa yang saya khawatirkan ya tentang anak saya. Padahal anaknya baik-baik saja. Hidup, sehat, walafiat, aman rumahnya. Kenapa kok pikirannya berlebih? Karena sebelum 40 terbiasa mikir berlebihan. Nanti kalau sudah 40 ke atas, sudah kenalan sama dokter. Yang dihafal bukan ayat Quran lagi, dosis obat. Iya, susah udah. Kenapa? Karena terbiasa. Dan membuang sesuatu yang menjadi kebiasaan itu sulit. Makanya kembali lagi ruh hati kita itu 3 nih. Hilang semua. Terus Ustaz, bagi kita yang sudah sepuh-sepuh nih gimana Ustaz? Ya sudah. Aslih ma baqiya. Aslahaqallahu fima madha wa fima baqiya. Perbaiki saja yang tersisa. Niscaya Allah akan perbaiki yang telah berlalu dan yang akan datang. Kita kan masih ada sisa hidup kan, meskipun cuma 1 hari. Perbaiki aja. Perbaiki saja yang tersisa. Besarkan rasa harapnya kepada Allah. Jangan rasa harap kepada anak ini, gak usah. Kepada Allah. Anda teringat dengan siapa ya, seorang ulama tabi'in, Fudail bin Iyad. Iya, Fudail bin Iyad. Itu punya seorang putra namanya Ali. Namanya Ali. Putranya ini pada saat masih muda bandel. Sampai Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu ulama tabi'in loh. Gak main-main loh ini. Bukan orang biasa, ini ulama tabi'in ini. Rujukannya para ulama. Dia punya anak bandel. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya Allah, dia doa kepada Allah. Engkau telah mengetahui bahwasannya aku telah berusaha semaksimal mungkin mendidik anak ini. Maka perbaikilah anak ini ya Allah. Perbaiki anak ini. Udah perbaiki ya Allah, gimana caranya perbaiki? Maka Allah kabulkan doanya orang tua itu, Allah perbaiki anaknya. Berarti apa? Ada rasa harap, betul nggak?
harapannya kepada Allah ditinggikan. Karena besarnya rasa cinta orang tua kepada anak, digedein rasa harapnya kepada Allah, dibesarkan rasa harapnya, dia doakan anaknya. Dia bawa anak-anaknya itu di dalam sujud-sujudnya, dia bawa itu. Disebut anak-anaknya, coba. Maka Allah jadikan Ali ini sebagai penerusnya Fudail bin Iyad. Menjadi seorang ulama, penerusnya Fudail bin Iyad. Bahkan ada seorang ulama lagi yang punya anak sama. Kalau bahasa kita tawambeng. Tapi didoakan kerasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan anak itu. Jadi anak yang soleh. Dia enggak besarkan harapan kepada anak, enggak. Dibesarkan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anak ini. Maka sampai-sampai anak ini menjadi orang yang luar biasa solehnya, sampai-sampai pada saat dia menjadi imam, setiap kali dia melewati ayat azab, anak ini menangis. Nangis. Pada suatu ketika, biasanya ayahnya itu di sop pertama. Jadi ayahnya itu sudah siap. Kalau anak ini nangis, sulit untuk lanjut apa? Ngimami. Nanti mundur anaknya, lanjut. Bapaknya maju. Qadarullah, bapaknya di belakang. Bapaknya di belakang, jemaah. Anak ini nangis, tiba-tiba nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Anak itu telah wafat. Karena tangisannya dan rasa takutnya kepada Allah saat dia membaca Al-Quran. Anak ini menangis, kemudian terdiam. Anaknya sudah wafat. Dalam keadaan mengimami manusia. Di depan ayahnya. Ayahnya dengan sangat luar biasa santai dia mengatakan, boponglah anakku, ayo kita lanjut sholat lagi. Betapa besarnya hati orang tua, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Maka itulah 3 pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Ketika kita menyadari bahwa hati kita membutuhkan 3 ruh ini, yang mana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sesungguhnya 3 ruh ini ibarat struktur pada burung yang terbang. Ada sayap kanan dan ada pula sayap kiri. Yang mana apabila salah satu di antara keduanya itu patah, maka
akan patah pula amalannya. Maka cinta itu adalah ra'suhu, yaitu kepala dari burung tersebut. Wal khaufu war raja janahahu. Rasa takut dan rasa harap itulah dua sayap dari burung itu. Maka apabila kepalanya dan dua sayap ini selamat, maka burung ini bisa terbang dengan terbang yang sangat baik. Namun jika salah satu dari sayap ini rusak ataupun hilang kepalanya, maka burung ini pun akan mati. Begitu pula seorang hamba, ketika mahabbahnya hilang, maka akan mati hatinya. Ketika rasa harapnya kepada Allah hilang, maka tidak ada lagi harapan hidupnya. Ketika khaufnya, rasa takutnya hilang, maka tidak akan terarah lagi bagaimana jalan hidupnya. Dia akan hancur dengan perbuatannya sendiri, dengan dirinya sendiri, dengan keegonya, dan kesombongannya. Maka tiga ini harus dimiliki oleh hati manusia. Bagaimana agar supaya tiga perkara ini tertancap dalam hati kita? Cuman dua saja, tidak banyak, dua. Yang pertama adalah memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Allah sebagai zat yang paling kita cintai. Karena hakikat mencintai itu adalah banyak mengingat sosok yang kita cintai. Ustaz, manusia kan ada kalanya sering lupa, betul nggak? Sering lupa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 24. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah, zikirlah, sebutlah nama Allah Rabbmu idza nasita, saat kamu lupa. Lagi senang-senangnya dengan bisnis kita, alhamdulillah pelanggan dapat, ngomong alhamdulillah. Sebut nama Allah. Enggak apa dikit, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khair, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, mabruk. Biasakan itu, lisan-lisan kita basahi dengan itu. Zikir itu enggak harus la ilaha illallah. Iya, kalau memang kita ada kesempatan seperti itu. Terkadang kan ngobrol sama orang itu membuat kita lupa loh untuk berzikir kepada Allah. Betul kan? Iya, apalagi ngobrol masalah bisnis, masalah jualan, masalah ini, masalah itu, masalah dunia. Kadang kita lupa. Tapi ingat, wadhkur rabbaka idza nasita. Tetap berzikirlah kepada Allah di kala engkau lupa. Lagi lupa pun tetap harus zikir. Dan insya Allah dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, itu sangat-sangat membantu kehidupan kita. Percaya atau tidak percaya, orang yang lisannya gampang ngomong-ngomong baik, zikir kepada Allah, pertemanannya pun akan tersaring. Pertemanannya pun akan tersaring. Dia akan mendapatkan teman-teman yang lisannya sama. Sama. Nggak akan betah orang-orang yang suka miso-miso berkumpul dengan orang yang zikir itu nggak akan betah. Begitu pula sebaliknya, orang yang zikir lisannya gampang ngomong masya Allah, tabarakallah, afwan jiddan, alhamdulillah, ngomong-ngomong baik, nggak akan dia betah. Risih ngobrol sama orang yang bermain atau main bola bareng lah sama orang yang ngomongnya jorok, itu akan risih. Allah berikan kepada hatinya bagaimana saringan supaya dia bisa mendapatkan teman bermain yang baik, kehidupannya, relasinya baik, berkelas, berkualitas dari sisi lisannya. Sebagian orang, kami pernah ya, karena sama-sama hobi bola, akhirnya main bola. Main bola, kami ngajak kawan ini masya Allah, dikit-dikit masya Allah, kumpul lah begitu-begitu. Kata orang lain, dia mengatakan, wong iki, titik masya Allah, iki duduk masjid, iki lapangan. Nanti kalau di masjid baru, dia dengar omongan gitu saja, dia ngomong subhanallah, ente opo ente, udune kan gitu. Akhirnya orang ini merasa risih dengan orang tadi, dan begitu pula orang tadi pun risih dengan orang ini. Ini menunjukkan apa? Inilah hati manusia. Dan itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudul mujannada. Hati manusia itu ibarat tentara.
yang saling bersatu. Kalau cocok bersatu, nggak cocok pisah. Nggak bisa kita paksa. Kalau mau, kita yang menyesuaikan dengan mereka. Kalau nggak mau, kita nggak akan pernah bisa bersatu. Karena hati kita itu seperti ruh. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Ingatlah dengan lisan kita ini untuk zikir kepada Allah, biasakan. Bukan waktu sholat saja, bukan pas lagi ada kesempatan, enggak, biasakan. Iya, semoga Allah mudahkan. Hayakumullah, yassarakallah, Allah yassira, biasakan. Semoga Allah, sebut nama Allah dalam segala hal. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan katakanlah apa? Wa qul asa ayyahdiyani rabbi. Lihat, katakanlah asa ayyahdiyani rabbi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadaku. Apa sebab hidayah itu? Banyaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Biasakan lisan ini zikir. Lihat anaknya bandel. Nyebutnya gimana kalau bandel? Subhanallah ya Allah, subhanallah. Ya kan, kami sudah pernah singgung berkali-kali. Terkadang orang tua itu malas istighfar. Akhirnya sama Allah dikasih cobaan lewat anak. Mau nggak mau, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Terus. Seiring bertambahnya masa usia anak ini mondok, lupa sama istighfarnya, betul nggak? Tenang, adem, alhamdulillah anak saya di lingkungan yang baik, gini-gini, merasa aman tidak? Merasa aman. Dapat 3 bulan telepon, Pak, anaknya astagfirullahaladzim. Naik nggak tuh istighfarnya? Naik. Kapan kita beristighfar untuk anak? Kalau bukan lagi mangkel, ayo. Kita kapan beristighfar? Ya Allah, punya anak saya. Kapan? Nunggu anak kita mangkel, nunggu kita mangkel ke anak, betul. Soalnya kita kalau istighfar untuk anak tuh nggak suka rela, cuma nggak suka rela. Nunggu anak bandel baru istighfar. Ya kalau bahasa kita yo rasakno, supaya kita apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk anak kita. Baru yang kedua jemaah, apa itu? Senantiasa mutala'atu alaihi wa ni'amihi, yaitu mentelaah, merasakan bahwasannya Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada diri kita. Jadikan segala hal dalam hidup ini sebagai anugerah. Bisa berkumpul di masjid, ya Allah, ini anugerah besar. Bisa pakai motor ke masjid, ya Allah, anugerah besar. Bisa pulang ke rumah ketemu anak, alhamdulillah anak saya masih sehat. Bisa ketemu istri, alhamdulillah. Di rumah ada makanan, alhamdulillah. Sebut ini nikmat, sebut ini nikmat. Jangan gampang nyebut, ya Allah Ustaz, ujian anak di rumah saya. Antum ujian anak antum. Antum ujian istri antum. Jangan antum ngerasa bahwasan istri antum ujian antum. No. Kadang kita ini nggak bisa bersikap adil. Ya Allah Ustaz, saya kenapa Ustaz dicoba dengan anak saya? Itu anak kalau berani ngomong di depan orang tuanya, bapak juga gitu. Bapak itu cobaan kami juga. Iya, jangan dianggap itu sebagai cobaan. Anggaplah itu sebagai kenikmatan. Ya Allah, Engkau telah memberikan anugerah kepadaku anak-anaknya. Rahmatilah mereka, ampunilah mereka. Ya Allah, Engkau telah memberikan kendaraan kepadaku. Nikmat. Ya Allah, Engkau telah memberikan anugerah kepadaku bisa ke masjid. Nikmat. Semua sebut nikmat itu. Orang kalau sudah punya dua ini, insya Allah 3 perkara tadi akan dia dapatkan dalam hatinya, dan hidupnya akan semakin baik karena gerak-geriknya bagus. Hatinya bagus, semuanya akan bagus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita semua dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah